شراح المقدمة الحضرمي المحشين على شروح ومشايخهم وتلامذتهم الأخذين عنهم وأكرم مؤلفاتهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحائها ومن أمر هذا الرباط سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على عاجل المسلمين وبنية صلاح البيت أجمعين وعلى ما نواه سلف الصالح من النية وعلى كل نية صالحة جامع إلى خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tamam. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab zakah ila qaulihi rahimahullah faslun. Ini fasal terakhir dalam bab zakat. Insyaallah setelah itu kita akan masuk bab saum. Fasal terakhir ini membahas tentang sedekah. Hal-hal yang berkaitan dengan sedekah kalau di kitab fikih itu biasanya dibahas di akhir bab zakat. Zakat itu langsung kalau kita bicara zakat berarti langsung mengarah ke zakat yang wajib. Ya. Tapi kalau sedekah itu ketika mutlak maka al-mutabadir mana yang langsung kita paham adalah sedekah sunnah. Bisa sedekah diartikan zakat tapi diembel-embeli sedekah wajibah ya. Sedekah wajibah berarti zakat. Adapun sedekah gitu aja itu mengarahnya kepada sunnah. Ini kita membahas sedekah sunnah. Faslun wal afdalu al israru bi sedaqatit tatawwu'i bi khilafiz zakah. Al afdal itu kita merahasiakan sedekah sunnah. Sedekah tatawwu. Bi khilafiz zakah. Beda kalau zakat, sunat ditunjukkan. Karena kalau zakat itu kan wajib. Sehingga kalau wajib itu aman dari riya. Masa orang pamer-pamer dengan kewajibannya? Sesuatu yang wajib masa riya? Parah sekali kalau sampai riya dengan perbuatan wajib. Jadi kalau zakat sunat untuk ditampakkan. Biar apa? Biar ditiru oleh orang lain. Jadi untuk zakat itu sunat ditampakkan. Beda kalau sedekah, sunat dirahasiakan. Dalam hadis dikatakan sedaqatus sir tudfi ghadabar rabb. Sedekah sirri rahasia tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu bisa memadamkan apa? Ghadabnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa orang yang sedekah sir itu termasuk 7 kelompok yang mendapatkan naungan arasy. Nanti ketika ada di mahsyar itu semua orang telanjang. Tapi saking mencekamnya suasana saat itu sampai nggak tahu siapa yang di sampingnya. Nggak tahu siapa yang di sampingnya itu nggak tahu. Saking mencekamnya suasana saat itu semua ketakutannya. Nggak pakai pakaian, banjir keringat. Orang sebagian tenggelam sampai kepalanya, sebagian sampai lehernya, sebagian sampai perutnya, sebagian sampai betisnya. Jangan ngobrol, perhatikan. Kemudian apa? Matahari sangat dekat, kepanasan. Jadi semua orang ketakutan dan kepanasan. Nah, tapi ada beberapa orang yang apa? Mendapatkan naungan arasy saat itu. Mendapatkan naungan arasy. Di antara itu orang yang ahli sedekah sir. Sedekah yang dirahasiakan. Sehingga tidak ada yang tahu. Hatta keluarga dekatnya tidak ada yang tahu. Ini seperti yang diamalkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin itu setiap malam sedekah makanan dalam jumlah sangat banyak. Dibagikan ke rumah fuqara. Tanpa diketahui oleh siapapun. Hatta khodimnya tidak tahu mau kemana. Jadi khodimnya itu cuma tahu setiap malam sayyidnya ini, si abadnya, budaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin ini, setiap malam hanya tahu sayyidnya keluar rumah. Kemana nggak ada yang tahu. Hatta khodimnya tidak tahu. Apalagi orang lain.
Beliau bawa makanan dibungkusi begitu, ditaruh di depan rumah-rumah fuqara. Rumah-rumah fuqara itu dikasih makanan. Jadi mereka keluar mau sholat subuh, buka pintu setiap hari, setiap pagi, nemu bungkusan isinya makanan pokok, kebutuhan pokok. Itu banyak beberapa rumah. Itu berjalan sangat lama sekali tanpa tahu siapa yang naruh. Setiap hari begitu ya. Setiap malam keluar diangkat sendiri, nggak nyuruh orang. Diangkat sendiri. Dan ketika keluar dari rumah, budaknya cuma tahu sayapnya keluar. Kemana, ngapain, enggak tahu. Begitu rahasia amalnya ya. Bukan bawa tim media. Ya. Bukan bawa tim media ngasihkan kemudian foto bareng dulu ya. Foto bareng dulu. Kasihan. Ya. Mungkin orang itu malu antum ajak foto kemudian diupload begitu ya, penerima bantuan. Mungkin dia enggak malu, tapi anaknya di pondok malu, itu walidak atau walidata gitu, dapat bantuan sosial ya, difoto. Malu. Atau keponakannya, atau kakaknya, adiknya, orang tuanya malu. Iya. Itu. Jadi enggak begitu. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu sampai khodimnya enggak tahu, dibagikan sendiri. Dibagikan sendiri ketika sudah malam itu. Jadi beliau malam hari itu ibadahnya, sholatnya tidak pernah kurang dari 1000 rakaat. Waktunya barokah ya. Sholatnya setiap malam tidak pernah kurang dari 1000 rakaat. Makanya dijuluki as-sajjad, yang banyak bersujud. Karena sholatnya segitu banyaknya. Kemudian sempatnya bagi-bagi sodako, keliling diangkat sendiri. Kalau kita bagi-bagi tidak cukup sudah waktunya ya. Kalau alam sempat sholat 2 rakaat apa enggak itu. Ini sempat sholat 1000 rakaat setiap malam, sudah dibagikan sendiri. Enggak ada yang tahu. Tahunya kapan? Tahunya setelah beliau meninggal. Ketika beliau meninggal, begitu beliau meninggal, orang-orang fuqara itu keluar subuh kamu ke masjid, enggak nemu apa-apa di depan rumah. Loh kok enggak ada, tumben biasanya ada. Kemudian juga Sayyidina Ali Zainal Abidin ini ketika dimandikan jenazahnya, di sini ada bekas hitam gitu. Di bahunya ini ada, beliau kan kulitnya putih. Nah, tapi di sini ada bekas hitam gitu. Kayak sering angkat-angkat. Ini apa ini kok begini? Akhirnya baru orang-orang itu paham. Tanya ke budaknya, ini apa ini? Enggak tahu, pokoknya setiap malam Sayyid ini keluar setiap malam, enggak tahu kemana. Akhirnya baru orang-orang paham bahwa selama ini beliau setiap malam itu keluar keliling bawa makanan diangkat sendiri sampai membekas hitam itu ya. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi sedekah itu sir. Jadi sedekah itu sebisa mungkin dirahasiakan. Sampai dalam hadis itu terangkan kalau bisa, kalau tangan kanan kita sedekah, jangan sampai tangan kiri kita tahu. Gimana caranya ya? Tangan kanan sedekah, tangan kiri enggak tahu. Maksudnya serahasia mungkin. Termasuk sedekah itu sir adalah kalau ada orang beli barang ke antum. Harga barangnya itu antum tahu, punya barang yang antum jual itu. Harganya aslinya 500.000. Antum jual di bawah itu. Tahu antum harganya mahal. Tapi sengaja antum murahkan karena ini orang fakir. Misalnya orang yang memerlukan atau hatta orang kaya. Sedekah itu tidak harus ke orang fakir, hatta orang kaya, yang penting sedekah itu imma ke orang yang memerlukan atau walaupun kepada orang kaya niatnya mencari pahala. Itu namanya sedekah. Jadi antum jual barang yang harganya mestinya 500.000, antum jual 300.000. Antum tahu kalau harganya segitu memang sengaja antum turunkan. Itu termasuk sedekah sir. Yang disedekahi tidak tahu kalau sedekah, merasa beli ya. Nah, beda. Kalau ada orang jual barang, harga normalnya 500, dijual 300 karena enggak tahu harga normalnya. Ini bukan sedekah, bongol. Ya. Bukan sedekah itu namanya. Enggak dapat pahala, orang bongol itu enggak dapat pahala ya. Itu. Ini ketika tahu 500 tapi sengaja tak turunkan. Ya, diturunkan. Nah, ini termasuk sedekah sir. Gitu. Menjual sambil beramal ya. Menjual sambil beramal. Begitu juga ketika antum beli, tahu barang itu harganya sebenarnya 500. Ditawarkan 1 juta antum beli. Tahu kalau harga aslinya 500. Antum beli 1 juta, ditawarkan 1 juta langsung antum beli, enggak pakai antum tawar. Karena kasihan orangnya ini kepepet perlu uang misalnya atau apa. Antum beli dengan harga tinggi. Padahal tahu kalau murah. Itu juga termasuk sedekah sir, membeli sambil beramal. Beda kalau enggak tahu.
Barang 500.000 tawarkan 1 juta langsung dibeli. Merasa untung ya bongol itu namanya ya. Nah, udah. Jadi inti pembahasan sedekah. Sedekah itu hukum aslinya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah sangat disunnahkan. Karena banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamanya, diantaranya ya tadi yang dijelaskan. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsal bainan nas. Setiap orang itu nanti akan berada di naungan sedekahnya sampai orang-orang itu diputuskan. Ini masuk surga, masuk neraka. Waliyadzubillah ya. Akan dinaungi oleh sedekahnya. Dan banyak sekali di antara sedekah tadfaul bala. Sedekah juga melancarkan rizki. Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar, saudaranya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Surabaya, itu dulu terkenal orang ahli sedekah. Beliau itu kalau pas kepepet justru sedekahnya ditambah. Kalau kita kan berhenti dulu ya, libur dulu. Kalau beliau enggak. Karena yakin sedekah itu akan langsung diganti oleh Allah. Jadi kalau kepepet malah berarti introspeksi, berarti sedekahnya kurang. Kalau kita kan enggak, waduh, libur dulu gitu kan. Kalau Habib Mustafa ini enggak. Kalau rizkinya itu seret, malah sedekahnya ditambah dari kebiasaannya. Dan hendaknya kita itu setiap hari jangan pernah enggak sedekah walaupun sedikit. Setiap hari hatta 2.000 misalnya ya. Walaupun sedikit. Itu sedekah hukum aslinya adalah sunnah muakkadah. Waqat tahrumu, kadang-kadang sedekah itu bisa haram. Kapan? Ketika kita punya dugaan kuat apalagi yakin uang sedekah kita akan digunakan untuk sesuatu yang haram. Ya, misal ngasih sedekah pada anak-anak muda minta-minta di perempatan, atau tukang ngelap mobil yang ada di perempatan, atau tukang ngamen yang ada di perempatan. Kita punya dzon berdasar korena, bukan suudzon, ya, berdasar korena, atau yakin malah karena kita tahu, kita kenal orangnya. Nanti kalau dikasih fulus dibuat beli narkoba, dibuat beli minuman keras, atau dibuat hal-hal yang haram lainnya, haram antum sedekah. Muamalah apapun, jual beli, hibah, pinjam meminjam, ya, sedekah dan yang lain-lain yang antum yakin atau dzon dugaan kuat berdasar korena akan digunakan maksiat, maka antum juga kena maksiat. Jual apa misalnya senjata tajam kepada begal, antum dzon atau yakin akan dibuat begal, haram. Antum minjemkan HP kepada sahib, yakin atau dzon mau dibuat mempererat ukhuwah Islamiyah dengan para akhwat. Ya, misalnya ya, memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan para akhwat, haram ya. Antum minjemkan haram. Wah deh, mempererat ukhuwah Islamiyah ya. Atau misalnya apa? Hibah, uang, sedekah uang yang antum don atau yakin akan apa? Digunakan untuk maksiat, haram. Apapun itu, driver Gojek misalnya dapat orderan beli daging babi, enggak boleh, harus di-cancel ya. Harus di-cancel, enggak boleh diterima. Haram ya. Membantu orang maksud, anak enggak ikut makan, ini bantu orang makan babi, haram. Sopir Gojek misalnya, driver Gojek dapat orderan, orang mau pergi ke gereja ya, enggak boleh diterima, gagalkan. Orang mau ke gereja, mana enggak ikut ibadah, ya ini bantu orang untuk ibadah kepada selain Allah, enggak boleh. Gitu. Tukang untuk bangun gereja ya, tukang disewa untuk bangun gereja, enggak boleh, membantu keharaman dan yang lain-lain. Jadi muamalah apapun, jual beli, pinjam meminjam, hibah, sedekah, apapun yang bisa membantu kemaksiatan secara yakin atau dzon itu hukumnya haram. Karena kaidahnya al-i'anah alal maksiyah, maksiyah. Membantu kemaksiatan berarti maksiat. Wadah ya? Kalau ragu akan dibuat maksiat apa enggak, makruh. Kalau ragu. Tapi kalau yakin dan dzon itu berarti dugaanku kuat. Itu yang hukumnya haram. Kadang-kadang wajib sedekah itu. Kapan? Bagi orang yang memiliki kelebihan harta cukup untuk dimakan setahun. Jadi untuk kebutuhan pokok setahun dia dan keluarganya cukup. Kok ada kelebihan? Kelebihannya itu harus diberikan
kepada orang-orang muslimin tidak mampu dimanapun mereka berada. Jadi orang yang kaya, yang kebutuhan pokok dia dan keluarganya sampai setahun tercukupi, masih ada kelebihan, tabungannya sampai miliaran ya. Dimakan setahun dia dan keluarganya, kebutuhan pokok dia dan keluarganya sampai setahun sudah tercukupi, ada kelebihannya. Itu harus dibagi-bagikan kepada orang-orang nggak mampu, orang yang sakit tidak mampu berobat, orang yang kekurangan makan, korban bencana dimanapun mereka berada, yang nggak ada makanannya, nggak ada tempat tinggal, orang nggak punya pakaian dan seterusnya, nggak punya tempat tinggal, tinggal di kolong jembatan dan seterusnya. Itu wajib dibagi-bagikan pada mereka. Kalau enggak dosa. Bangun malam sholat tahajud dosa. Bukan sholatnya yang dosa. Gara-gara punya kelebihan harta itu. Jadi orang kaya itu yang sudah kebutuhan setahun dia dan keluarganya yang wajib dinafkahi sudah terpenuhi. Kelebihannya kok enggak diberikan, diam-diam dosa dia. Hatta dalam keadaan tidur dosa ngalir. Ya. Karena itu resikonya besar jadi orang kaya itu. Jadi orang kaya nggak apa-apa, tapi kira-kira jangan sampai kekayaan itu menjauhkan dari ibadah atau nambahi dosa itu. Jadi orang punya harta yang cukup untuk kebutuhan pokoknya dia dan keluarganya selama setahun, kelebihannya ini harus berbagi. Mana enggak tahu gimana. Enggak tahu gimana. Ceroboh. Lah orang kayak gini wiritannya begini, ya wiritannya begini. Atau buka banking transfer sana transfer sini, itu wiritannya. Bukan begini wiritannya, bukan begini. Wiritannya begini, ya. Nah, itu orang yang kaya, yang kebutuhan pokoknya selama setahun dia dan keluarga yang wajib nafkahi sudah tercukupi, kelebihannya itu harus berbagi. Kalau enggak dosa terus dia. Ya, walaupun di sana nggak kepepet, tapi memerlukan harus. Nah, beda kalau orang kepepet, kalau enggak makan mati misalnya kayak korban bencana yang belum tertangani, belum mendapatkan bantuan. Itu hatta orang punya jatah makanan besok harus diberikan. Yang penting dia dan keluarganya hari ini ada. Yang untuk besok kasihkan. Itu kalau ada orang mutor. Ya, orang mutor ini kalau enggak makan mati. Itu enggak harus orang kaya yang bantu kalau ada orang mutor, ada orang lapar kalau enggak makan mati. Antum punya kebutuhan sekarang, selebihnya kasihkan sudah. Besok urusan besok. Itu kalau sudah taraf mutor, orang kalau tidak makan bisa mati. Wadah ya? Nah, jadi intinya tadi sodako itu, sodako tatawu, sodako sunnah itu afdol dirahasiakan ya. Enggak diviralkan. Beda kalau zakat, karena ini wajib, maka sunat untuk ditampakkan biar ditiru oleh orang. Tapi ya tetap jaga hati. Mestinya zakat itu enggak ada riya, tapi seandainya ada orang zakat pun riya, nah, maka ya dijaga hatinya, diviralkan, ditampakkan biar ditiru maksudnya, akan tetapi dijaga hatinya jangan sampai riya. Kalau sedekah al aslu disamarkan. Kecuali jika yang sodako ini seorang panutan dan kalau diviralkan dia enggak riya, juga tidak menyakiti penerima bantuan, maka enggak apa-apa. Dalam zakat sodako itu ada istilah mannu, ada istilah adza. Mannu itu apa? Menyebut-nyebut kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang kita baiki ya. Misal, ana berbuat baik kepada Zaid. Terus anak nginget-nginget lagi, ente dulu tak bantu. Ini namanya mannu. Menyebutkan kebaikan kepada orang yang menerima kebaikan. Itu namanya mannu, haram. Lebih parah lagi adza. Apa adza? Menceritakan kebaikan yang ana lakukan kepada Zaid kepada orang lain. Kan malu kan Zaid itu kan ya. Dicerita-ceritakan pada orang lainnya termasuk adza itu. Ngasih bantuan ke orang, ngasih sodako ke orang, difoto, diupload. Wah ini berapa orang seluruh dunia bisa ngelihat itu, adza itu. Lebih parah dibanding mannu. Kalau mannu itu haram dan bisa menghilangkan pahala sodako, apalagi adza. Adza itu menceritakan kebaikan kita kepada Zaid misalnya, diceritakan kepada orang lain. Lebih parah. Kalau ngomongkan
ngungkit kebaikan kita kepada Zaid, kita omongkan ke Zaid sendiri, ini namanya manu. Jadi intinya sedekah itu jangan ditampakkan, disembunyikan. Bisa baik untuk ditampakkan dengan catatan pertama dia seorang tokoh, ya, dia seorang tokoh. Kemudian kalau ditampakkan dia tidak bakalan riya, memang sudah termasuk orang yang betul-betul mukhlis. Minal mukhlisin. Mukhlisin yang asli bukan mukhlisin. Bacanya langsung mukhlisin bukan mukhlisin. Kalau mukhlisin beda, mukh otak, lis maling, sin Cina ya, otak maling Cina nanti. Mukhlisin. Siapa namanya itu? Mukhlis. Astagfirullah, mukhlis. Mukhlis, mukh otak, lis maling ya, otak maling. Otak mukhlis. Itu kalau bacanya bisa ya, mukhlis. Adapun mukhlis orang yang ikhlas, ini orang Masya Allah orang mukhlis. Itu. Betul-betul ikhlas. Dia seorang tokoh panutan, kemudian ikhlas dan tidak menyebabkan adha. Orangnya tidak merasa tersinggung ketika ditampakkan sedekah. Penerima sedekahnya itu tidak merasa tersakiti. Biasa aja dia. Tidak tersakiti ketika ditampakkan. Maka tidak apa-apa kayak gitu. Tapi kan sulit terpenuhi semua tiga ini ya. Pertama dia tokoh. Ditampakkan biar jadi panutan. Biar ditiru oleh orang lain. Kedua, aman dari riya ya. Aman dari riya. Ketiga, apa? Tidak menyebabkan idza kepada penerima sedekah. Penerima sedekah itu tidak apa-apa ditampakkan. Bikhilafi zakat, jadi kalau zakat itu sunat untuk ditampakkan. Kemudian sedekah itu wat tasadduq alal qaribil aqrab waz zauji. Ai wal afdal at-tasadduqu ila akhirih. Yang afdal itu sedekah kepada kerabat. Kerabat yang dekat, yang terdekat. Siapa kerabat terdekat? Orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek terus ke atas. Anak, cucu, itu paling afdal sedekah. Kemudian wazauj, pakai wawu atofnya ya. Kalau wawu berarti tidak tertib, tapi limutlaqil jami artinya selevel berarti. Sedekah kepada orang tua, kepada anak cucu, kepada suami atau istri. Sama istri juga. Istri sedekah pada suami, suami sedekah pada istri. Itu yang paling afdal itu. Kepada orang terdekat. Ini matan Muqaddimah Hadramiyah begitu. Menempatkan zauj itu sejajar dengan qarib al-aqrab. Walaupun termasuk orang-orang yang wajib nafkahi. Dan ini sesuai yang ditarjih oleh Imam Ibnu Hajar ada di Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Yang namanya apa? Manhajul Qawim ya. Manhajul Qawim. Kalau di Tuhfah enggak. Di Tuhfah itu zauj sama zaujah itu urutannya setelah qarib aqrab. Urutan kedua. Kalau di sini sejajar. Kalau di Tuhfah enggak. Urutan kedua zaujah. Jadi urutan pertama itu qarib aqrab. Itu paling afdal itu. Walaupun wajib kita nafkahi, ada kelebihan harta, kita sedekah, sudah kita nafkahi, kita cukupi kewajibannya, ditambah sedekah itu afdal kepada kerabat terdekat. Ya, kerabat terdekat. Sedekah pada kerabat itu dapat 2 pahala tuh. Pahala sedekah, kemudian pahala silaturrahim. Ya, pahala silaturrahim. Jadi kepada orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, suami, istri, itu afdal itu. Itu afdol. Sebagian orang kurang perhatian, pada kerabatnya sendiri kurang perhatian, ke orang lain Masya Allah perhatian. Ini tanda imma dia tidak ikhlas, imma tidak ngerti, jahil. Tidak ngerti mana yang harus diprioritaskan, mana sedekah yang afdol. Imma tidak ngerti, imma ya karena tidak ikhlas. Kalau sedekah orang tua ke anak kan tidak ada yang tahu kan ya. Itu. Tidak ada pencitraannya, tidak ada ya. Nah, kalau keluar beda, pencitraannya kuat ya. Nah, imma ndak ikhlas, imma nggak ngerti. Nah, jadi ini yang pertama, jadi yang paling akrab, nah, itu, yang paling akrab kerabat yang terdekat ya itu tadi kerabat terdekat ayah, ibu, ya, anak, cucu, suami atau istri, nah, kemudian kakak adik kayak gitu itu. Sumal abad, kemudian qarib yang abad, kerabat yang agak jauh itu. Jadi pertama yang terdekat itu dulu, terdekat dari hubungan familinya ya, hubungan kerabatnya paling dekat. Kemudian apa? Suami istri sejajar kalau menurut Muqaddimah, begitu juga menurut syarahnya ya, syarahnya Ibnu Hajar.
Nah, tapi kalau di Tufan enggak, suami istri urutan kedua. Setelah itu summa lah, summa berarti urutan, tartib kan ya. Wal fa'ulit tartibi bitisali wa summalit tartibi bin fisali. Jadi setelah itu kerabat yang jauh kayak sepupu, paman, ya. Nah itu sepupu, paman dan seterusnya. Lah kerabat dari jalur ayah dan jalur ibu sama, nggak beda di sini. Dalam urusan sodako. Dalam urusan sodako beda kalau urusan kewalian. Kewalian itu hanya dari jalur ayah. Tapi kalau urusan sodako enggak. Kerabat dari ayah maupun dari ibu sama. Sebagian orang lebih dekat kepada kerabat ibu. Sebagian orang lebih dekat kepada kerabat ayah. Enggak boleh kayak gitu itu. Jangan dibeda-bedakan. Kerabat ayah, kerabat ibu itu sejajar. Harus kita perlakukan baik. Dalam urusan sodako pun mereka selevelnya. Paman dari ayah, paman dari ibu sama. Bibi dari ayah, bibi dari ibu sama. Sepupu yang dari jalur ayah ataupun sepupu yang dari jalur ibu sama. Wadah ya. Kakek nenek dari jalur ayah atau dari jalur ibu sama. Nah, itu. Jadi urutannya kerabat yang terdekat itu sodako paling afdol. Kemudian zaud, zauja ini khilaf apakah sejajar atau urutan kedua. Setelah itu kerabat ya jauh. Summa maharimir rodok. Kemudian orang-orang yang mahram kepada kita dari jalur rodok. Karena ada hubungan rodok nyusu ya. Nah, ini juga menempati urutan yang agak dekat setelah kerabat abad. Kerabat jauh lebih berhak dibanding mahram rodok. Kenapa? Ya lebih kuat hubungannya. Karena ini dari nasab kan ya. Jadi koroba yang abad itu lebih kuat daripada mahram rodok. Summal musaharoh. Setelah itu keluarga dari jalur musaharoh. Dari jalur mertua ya. Ipar, mertua, ya. Kakak ipar, adik ipar dan seterusnya. Pokok keluarganya mertua lah. Nah, keluarganya mertua, keluarganya istri. Nah ini juga termasuk yang mendapatkan prioritas. Tapi ya jangan ngalahkan yang jalur nasab. Kadang sebagian orang Masya Allah ya. Kepada keluarga istri, keluarga mertua khair. Pada keluarganya sendiri tidak pernah sodako. Kebalik Cak. Ya, kebalik. Itu kerabat dari jalur nasab itu paling kuat. Setelah itu rodok, setelah itu baru musoharoh. Summal wala. Kemudian orang yang punya hubungan kepada kita dari jalur wala. Wala itu apa? Memerdekakan budak. Kalau saya dulu punya budak misalnya ya. Saya dulu punya budak tak merdekakan. Nah ini menimbulkan hubungan wala. Hubungan wala itu menyebabkan saya berhak jadi wali nikah. Saya berhak dapat warisan. Antum kan sudah belajar kan di takmilah. Termasuk penyebab warisan adalah apa? Wala. Artinya mantan sayyid itu berhak mendapatkan warisan dari mantan budak. Ya sesuai urutan yang ada di farad. Ini wala ini juga sama termasuk yang lebih berhak untuk mendapatkan sodako kita. Tapi setelah urutannya setelah musoharoh. Nah, ini urutannya nih. Jadi kerabat dekat, zaud, zaujah, kemudian abad, kerabat abad, kemudian maharimur rodok, kemudian musoharoh, kemudian wala. Pakai summa ini menunjukkan urutan. Kemudian wal jari. Aywat tasadduq al jari wal afdol atau tasadduq al jar, tetangga. Ini atofnya pakai wawu karena enggak menunjukkan urutan yang tadi. Ini pembagian lagi sudah ya. Al jar tetangga itu afdol. Misalnya sama-sama kerabat dekat. Satunya tetangga, satunya jauh. Yang tetangga yang lebih berhak. Tetangga itu memiliki kalau dia kerabat punya dua hak dia. Hak sebagai kerabat, hak sebagai tetangga. Misal orang tua punya anak dua. Punya dua anak ya. Anak pertama rumahnya sebelahan sama orang tua. Atau malah kumpul serumah dengan orang tua. Satunya jauh. Kalau mau sedekah ini lebih didahulukan. Loh ini sama-sama anak. Kan koriba. Iya koriba. Tapi ini ada plusnya tetangga malah satu rumah ya. Kadang-kadang enggak ya, orang tua itu kadang anak yang kumpul itu jarang dikasih-kasih. Yang jauh diingat terus, kasihkan ini, kasihkan aku, kasihkan ukhtu. Yang di sampingnya enggak dikasih ya. Itu. Salah itu. Justru ini kalau mau ngasih dua-duanya. Kalau hanya salah satu ini lebih berhak. Kenapa? Punya dua wasaf dia.
wasaf qoroba qoribah, wasaf sebagai tetangga. Jadi kalau sama-sama qoroba, yang tetangga lebih berhak dibanding yang bukan tetangga. Kalau pertanyaannya, ada orang ajnabi, bukan kerabat, tidak ada hubungan apa dengan kita. Cuma dia tetangga. Ya, ada tetangga tapi ajnabi. Ada kerabat tapi bukan tetangga. Mendahulukan siapa? Jadi ada kerabat bukan tetangga. Kalau kerabat tetangga dengan tetangga ajnabi ya lebih berhak yang kerabat tetangga, punya dua sifat kan, dia tetangga aja ya. Ini enggak, ada tetangga tapi enggak ada hubungan apa-apa dengan kita. Bukan kerabat. Satunya kerabat tapi di kampung yang lain. Afdal mana ini kalau mau sedekah? Afdal tetangga ajnabi. Afdal tetangga ajnabi. Kalau kerabatnya itu tinggal di daerah yang di situ kita enggak boleh minta zakat. Karena dalam aturan mazhab Syafi'i, zakat apa? Orang satu desa itu ya dikeluarkan di desa itu, jangan ke desa yang lain, aturannya begitu. Kalau masih dalam satu desa, misal desa misalnya apa? Desa misalnya apa? Sekarwangi misalnya ya, misalnya desa Sekarwangi. Ini desanya besar. Rumahnya orang ini, jadi misalnya desa di sini. Ini rumah, ini jar ajnabi ya. Ini al-mutasaddiq. Dia mau sedekah. Ada qoroba di sini rumahnya. Ini qorib. Tapi masih satu kampung. Kalau seperti ini, sedekah afdal ke sini. Kalau masih satu kampung ya, ada tetangga ajnabi, ada kerabat, bukan tetangga, tapi masih dalam satu kampung, afdal ke qorib. Tapi kalau sudah di luar kampung, afdal ke tetangga ajnabi. Wadah ya? Nah, begitu. Di sarahnya itu wal jar al ajnabi aula min qoribin bimahallin la yajuzu naqlul zakatil mutasaddaq ilaih. Zakatul mutasaddiq ilaih. Itu. Tetangga ajnabi itu lebih diutamakan, lebih diprioritaskan dibanding kerabat yang tinggal di satu daerah yang kita tidak diperbolehkan mindah zakat ke situ. Kapan kita tidak boleh mindah zakat? Kalau sudah di luar kampungnya ya. Dalam madhab mu'tamad Syafi'i seperti itu. Walaupun ada khilaf. Yang mu'tamad orang kampung Sekarwangi, zakatnya di kampung Sekarwangi. Tidak boleh ke kampung yang lain. Wadah ya. Jadi kalau kerabat ini masih di kampung Sekarwangi, walaupun bukan tetangga, ada tetangga ajnabi, maka afdal ke sini. Ya, afdal ke sini. Tapi kalau ini kerabat sudah di luar kampung, di kampung yang lain, Sekarbasin. Misalnya ya, kan tadi Sekarwangi ya. Ini kampung yang lain ya. Maka tetangga yang ajnabi lebih berhak. Wadah ya. Jadi di sini atofnya pakai wawu menunjukkan tidak masuk urutan yang tadi. Ini pembahasan lain sudah ya. Kemudian wa alal aduwi wa ahlil khair al muhtajin. Ini juga afdol. Sedekah kepada musuh itu afdol. Kalau musuhnya lebih parah, lebih afdol. Kenapa? Sedekah itu akan mengurangi permusuhan. Diharapkan sesama muslim kok bermusuhan. Nah, jadi kalau ada musuh enggak omes kepada kita, yang bencinya paling parah ke kita, itu yang paling berhak untuk disedekah, paling afdol sedekah ya. Untuk menghilangkan permusuhan, biar yaitu al-insan itu abidul ihsan. Manusia itu umumnya hamba kebaikan, semakin antum baiki jadi hambanya antum nanti jadi budak ya. Nah, itu. Tapi jangan sedekah niat itu, niat ya biar enggak bertengkar lagi, enggak bermusuhan, sesama muslim bermusuhan. Ini mencakup semua urutan tadi itu. Ya, ada kerabat, satunya Masya Allah khayir, satunya itu kalau diundang nggak datang, kalau bikin acara ngundang, diundang apa acara pernikahan nggak datang, tapi kalau dia pas mantu ngundang, ya. Atau kalau hari raya nggak pernah datang ke rumah kita ya. Kalau kita nggak ke rumahnya ngomel-ngomel, lah misalnya, jadi ada lah yang kayak gitu itu lebih berhak untuk dikasih. Lebih berhak untuk dikasih. Lebih afdol, sedekah kayak itu afdol. Kenapa? Satu, enggak ada unsur hawa nafsu ya.
Tidak ada unsur hawa nafsu. Kemudian apa? Yaitu untuk menghilangkan permusuhan tersebut, litaklif, itu litaklif. Wa ala ahlil khair, kepada orang-orang baik, itu afdal sedekah, khususnya orang-orang ahlul khair yang memerlukan. Orang alim, orang soleh yang memerlukan. Kasih itu, khususnya yang mereka itu sangat menjaga kehormatannya, tidak mau minta-minta. Itu, tidak mau minta-minta sorohatan atau pakai sindiran lewat status misalnya ya. Nah, itu. Sebagian itu ada ngemis pakai sindiran. Upload barang apa, ini harganya berapa ya? Ada apa ini? Dibuat status ya. Atau kadang apa? Upload apa, kepingin ini. Ada apa ngomong kayak gitu di status ya? Kepingin ini. Ada apa? Apa maksudnya ngomong kepingin ini ada di status? Atau ini harganya berapa? Atau ini? Enggak, jangan. Nah, jadi orang-orang ahlul khair, orang-orang baik, orang-orang alim, orang-orang soleh, khususnya yang mereka memerlukan, tapi mereka jaga kehormatannya, tidak mau minta-minta. Lah itu antum pak sodako ke orang seperti itu afdol. Dan itu tarbiyah ulama-ulama kita dari dulu ya. Makanya orang-orang Indonesia itu kalau ketemu kiai, ketemu orang soleh itu kan biasanya salam tempel, khususnya di Madura ya. Nah, walaupun hatta isi 2000, mampunya begitu. Yang kaya ya lebih, adanya 2.000, 5.000, 10.000 ya. Nah itu. Jadi niatnya memang begitu. Jadi untuk afdal itu sedekah ke orang-orang kayak gitu. Yang khususnya yang memerlukan ya, memerlukan. Kenapa ahlul khair itu? Biar fokus. Misalnya dia seorang alim, biar fokus ngajar, enggak bingung kerja ya. Atau hatta dia enggak memerlukan misalnya ahlul khair, dia itu tercukupi sebenarnya. Tapi kalau ahlul khair, beneran ahlul khair, dia nerima sodako bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita sodako sendiri mungkin salah sasaran. Tapi kalau kita berikan pada ahlul khair, dibuat yang maslahat nanti. Seperti para sahabat ketika mau sodako, datang ke Rasulullah SAW, diberikan pada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah ngambil. Ya, Rasulullah ditawari Allah langsung milih hidup sederhana, apalagi dikasih makhluknya. Enggak untuk pribadi Rasulullah, disalurkan, tapi yang lebih pas. Ya, itu diambil dari para sahabat itu. Jadi kita berikan pada ahlul khair biar disalurkan ke yang tepat ya. Yang terbaik, yang termaslahat. Wa ahlil khair wal muhtajin, itu afdal itu. Afdal dibanding kerabat, afdal. Kepada ahlul khair itu afdal dibanding kepada kerabat. Ya. Dibanding tetangga, afdal ahlul khair. Ya, atau orang yang memerlukan. Biasanya kayak sekarang misalnya di daerah Sumatera misalnya banyak orang masih belum mendapatkan bantuan. Sangat memerlukan. Ada tetangga antum ya orang fakir tapi tercukupilah. Cuman ya masih makan, masih punya tempat tinggal. Cuman ya pas-pasan. Untuk karena di sana muhtaj, afdal yang sana daripada tetangga. Oh, Anda mendahulukan tetangga, enggak, afdal yang sana. Kenapa? Mereka sangat memerlukan. Sangat memerlukan dan demikian seterusnya. Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu dulu itu mengkhususkan sedekahnya kepada thalabatul ilm. Mengkhususkan, jadi beliau itu kalau sedekah dikhususkan kepada thalabatul ilm. Nah, itu misalnya beli beras 1 karung kasihkan ke nasih. Bukan untuk nasihnya ya, untuk biar apa? Dimakan tolabah, misalnya begitu. Ya, misalnya begitu. Sedekah Indomie dapat pahala tak? Hah? Ya dia dapat pahala tak? Dapat pahala apa enggak sedekah Indomie? Ya. Dia dapat pahala? Enggak dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Wa fil azminal fitra wallahu alam. Al-Fatihah.